Diperkirakan lebih dari 40.000 orang menjadi korban jiwa. Ada yang dibunuh di tempat, dibakar rumahnya, dan ada juga yang menghilang tanpa jejak. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menceritakan bagian kelam dari sejarah Indonesia yang mungkin belum banyak orang tahu. Nama tokohnya yaitu Raymond Westerling. Mungkin kalian udah pernah dengar nama tokoh itu, atau mungkin juga belum. Nama itu bukan hanya ada di dalam buku sejarah, tetapi sampai saat ini nama itu masih bikin ngeri loh buat masyarakat Sulawesi Selatan. Kenapa? Yuk simak ceritanya. Pada tahun 1945 setelah kemerdekaan Indonesia, ternyata perjuangan kita belum selesai sampai situ saja. Belanda masih belum rela untuk kehilangan Indonesia. Jadi, Belanda mengirimkan pasukan militer ke Indonesia untuk mengambil alih wilayah-wilayah yang sudah menyatakan merdeka. Kemudian terjadi pemberontakan di Sulawesi Selatan. Pemberontakan itu didorong oleh campuran antara ketidakpuasan terhadap pemerintah Belanda, persaingan politik, dan ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Pemberontakan itu berlangsung sangat sengit, dan akhirnya Belanda melakukan berbagai cara untuk meredamnya. Salah satunya dengan mengirimkan Raymond Westerling. Kalian pernah dengar nama Raymond Westerling gak sih? Ya, dia adalah seorang perwira Belanda yang ditugaskan ke Indonesia pada saat masa-masa genting perjuangan kemerdekaan. Dia lahir di Istanbul, Turki pada tanggal 31 Agustus 1919 dan wafat di Purmerend, Belanda pada tanggal 26 November 1987. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mengalami kewalahan untuk menghadapi pemberontakan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Taktik lama mereka yang cuma menahan dan membebaskan terduga pemberontak, ternyata nggak bisa bikin suasana menjadi tenang. Akhirnya pada 10 Desember 1946, Belanda mengirimkan Westerling ke sana. Westerling bukan orang sembarangan. Dia pernah mengikuti pelatihan di Inggris dalam hal kontra pemberontakan. Bahkan, dia punya satuan khusus bernama Tepat Special Troepen yang tugas utamanya adalah perang gerilya dan interogasi. Perang gerilya adalah perang yang menggunakan taktik konvensional seperti penyergapan, mendadak, dan bersembunyi. Jadi, Raymond Westerling punya caranya sendiri untuk mendamaikan Sulawesi. Dia percaya kalau satu-satunya jalan untuk menumpas pemberontakan tanpa memakan banyak korban jiwa tak bersalah adalah dengan menggelar pengadilan langsung di tempat. Tetapi pengadilan ini tuh beda dengan pengadilan resmi, karena pengadilan ini tuh lebih mirip divonis cepat. Begitu seseorang dicurigai sebagai pemberontak, orang itu akan langsung ditembak mati di tempat. Nah, inilah yang disebut dengan metode Westerling. Westerling juga memerintahkan untuk mencatat semua suku Jawa yang datang ke Makassar, karena katanya banyak warga Jawa yang mendukung pemberontakan. Bahkan Westerling juga mengirim mata-mata ke desa-desa untuk tahu siapa saja yang terlibat. Biasanya, Tepat Special Troepen bergerak diam-diam di malam hari. Mereka mengepung satu atau lebih desa, dan di pagi harinya mereka menggiring semua warga desa untuk kumpul di satu tempat. Laki-laki dipisahkan dari perempuan dan anak-anak. Kemudian, dari informasi mata-mata, Westerling menunjuk orang yang dianggap musuh, lalu mengeksekusi mereka tanpa melakukan penyelidikan. Lalu, semua warga desa dipaksa untuk bersumpah di atas Al-Quran agar tidak lagi mendukung pemberontakan dan membentuk pasukan lokal dari mantan pemberontak untuk membantu Belanda. Nah, jadi ini adalah nama daerah-daerah yang dulu sempat jadi tempat operasi Westerling, antara lain Patua, Tanjung Bunga, Kalukung, Jongaya, Malino, Pulau Bangkeng, Galung Lombok, dan masih banyak daerah-daerah lainnya yang tidak terdaftar di dalam operasi militernya Westerling. Selama 3 bulan, Westerling menjalankan tugasnya dari 10 Desember 1946 dan 21 Februari 1947. Westerling memang berhasil menaklukkan pemberontakan, tetapi banyak pihak geram karena aksi brutalnya itu, baik di Indonesia maupun di Belanda. Dan akhirnya pemerintah Belanda turun tangan untuk mengetahui apa saja cara-cara yang dilakukan oleh Westerling. Dan akhirnya Westerling diberhentikan tugasnya pada November 1948.
Tetapi yang bikin sedihnya, Westering tuh nggak benar-benar dihukum. Bahkan dia sempat jadi selebriti kecil di negaranya. Peristiwa ini kemudian dinamai dengan pembantaian Westerling karena ribuan warga sipil menjadi korban dalam operasi militer itu. Peristiwa ini merupakan salah satu bab paling kelam dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Selama beberapa bulan operasi itu berlangsung, diperkirakan lebih dari 40.000 orang menjadi korban jiwa. Ada yang dibunuh di tempat, dibakar rumahnya, dan ada juga yang menghilang tanpa jejak. Sampai saat ini angka pastinya masih diperdebatkan. Tetapi yang jelas, rasa takut dan trauma masih ada di dalam ingatan masyarakat sampai saat ini. Jadi, semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kita nggak cuma punya pahlawan yang gagah berani, tetapi kita juga punya luka sejarah yang harus diingat supaya tidak terulang lagi. Thanks for watching, bye-bye!